Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi membongkar penyelundupan pakaian bekas asal Korea Selatan dengan omset ratusan miliar rupiah. Rumah warga Desa Antiga, Kabupaten Karangasem hancur dihantam tebing longsor setinggi 40 meter. Serunya menyusuri ekowisata mangrove di area Pudut, Badung. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri membongkar praktik impor barang ilegal berupa pakaian bekas asal Korea Selatan dengan omset ratusan miliar rupiah. Saat ini Satgas Gakum Importasi Ilegal di Tipideksus Mabes Polri tengah memeriksa 2 tersangka. Selama 2 bulan, Satgas mengendus 2 tersangka yang diduga memiliki jaringan internasional importir pakaian bekas. Mereka menyelundupkan pakaian bekas dari Korea Selatan dengan jalur perdagangan ilegal. Menurut Dir Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak pada Senin lalu, kedua tersangka menjalankan praktek ilegal ini sejak tahun 2021 hingga 2025. Dari analisis transaksi keuangan, kedua tersangka berinvestasi bisnis baju bekas hingga 669 miliar rupiah. Untuk menyamarkan pencucian uang tersebut, kedua tersangka membuka usaha transportasi bus dan membuka toko pakaian. Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara akuo atas nama ZT dan SB dengan persangkaan melakukan dugaan tindak pidana perdagangan berupa impor barang yang dilarang dalam bentuk pakaian bekas pakai atau yang tidak dalam keadaan baru dalam kurun waktu 2021 sampai dengan tahun 2025 dengan cara melakukan pemesanan barang ke 2 orang warga negara asing, dalam hal ini warga negara Korea Selatan, melakukan pengiriman barang ataupun pakaian bekas ini dari Korea Selatan, mengirimkan ke Indonesia melalui Pokleng, Malaysia, dengan tujuan akhir yaitu gudang milik tersangka ZT dan SB yang berlokasi di Tabanan, Bali. Polisi menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan berupa ratusan bal pakaian bekas, kendaraan pribadi milik tersangka dan 7 unit bus senilai 22 miliar rupiah. Kedua tersangka dijerat pasal berlapis tentang perdagangan dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Hujan lebat yang mengguyur Karangasem selama hampir sepekan menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah lokasi. Salah satunya di Banjar Dinas Ketuk, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem. Rumah milik salah satu warga dusun setempat yang berada di lereng bukit hancur dihantam longsoran tebing setinggi 40 meter yang berada tepat di belakang rumahnya. Bangunan dapur, kamar mandi, dan bangunan pelinggi di Patmesanda hancur. Sementara sebagian tembok rumah juga tertimbun longsor. Iketut Nati, pemilik rumah, mengatakan saat longsor 3 orang anggota keluarga tengah berada di halaman, mereka langsung melompat dan berlari menyelamatkan diri. Anggota Polsek Manggis dan Kodim Karangasem langsung menuju ke lokasi kejadian untuk membantu korban membersihkan material longsoran dan memberikan bantuan material bangunan. Di tempatnya
Pak Ketut Nati. Di mana di rumahnya Pak Ketut Nati ini begitu kami mendengarkan info bahwa di rumahnya ada longsor, kita langsung kerjasama juga dengan Polsek untuk bisa membantu meringankan beban yang dialami oleh Pak Ketut Nati. Di mana Pak Ketut Nati ini mengalami kerugian, kelingkingnya juga roboh akibat dari tanah longsor dan juga dapurnya roboh juga. Di perhitungan dari pihak keluarga mengalami kerugian sekitar 10-15 juta, dan kita dari Polsek Manggis dan juga prajurit dari Kodim dan Koramil kita langsung membantu mulai dari tadi pagi untuk menurunkan semua longsoran supaya nanti perbaikan rumahnya bisa cepat. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karangasem mencatat lebih dari 5 musibah longsor terjadi di Karangasem. Terparah terjadi di Desa Gegelang, Desa Antiga, dan Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Kasus pencurian berangkas milik LPD Yepoh di Kecamatan Manggis, Karangasem terus bergulir. Saat ini kasus memasuki tahap penyelidikan. Jajaran Polsek Manggis menemukan sejumlah barang bukti dan lokasi di mana berangkas tersebut dicongkel pelaku dan diambil uangnya. Tak hanya itu, polisi juga sudah memeriksa 10 orang saksi dari staf di kantor LPD dan warga sekitar. Dalam waktu dekat, polisi akan menetapkan tersangka. Terkait dengan pencurian berangkas di LPD Yepoh, sampai saat ini kita masih tetap melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mengungkap siapa pelakunya. Kemarin kita perkembangan terakhir kita sudah temukan di mana lokasi berangkas itu dieksekusi, dan di sana juga sudah kita temukan beberapa bukti-bukti terkait dengan dieksekusinya berangkas tersebut di sekitar lokasi. Oke, ada beberapa saksi yang sudah diberi keterangan? Terkait dengan kasus ini kita sudah ada memeriksa 10 saksi ya, baik itu dari pengurus-pengurus LPD sendiri termasuk masyarakat sekitar di sekitar ditemukannya berangkas dan di sekitar yang dilalui berangkas. Sebelumnya, warga Desa Yepoh, Kecamatan Manggis, Karangasem terkejut dengan temuan sebuah berangkas di area perkebunan milik warga. Setelah dicek, berangkas milik Lembaga Perkreditan Desa atau LPD setempat dalam kondisi rusak. Total uang dalam berangkas mencapai 143 juta rupiah milik para nasabah. Dari jumlah tersebut, pelaku hanya berhasil menggasak 16 juta rupiah dan seluruh dokumen penting milik nasabah masih utuh. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.